Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Di jalan hidup di
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji-muji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkanlah mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani,
terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, Kau Tuhanku dan kekuatanku, Kau dasar imanku dan perlindunganku. Tak gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus, Kau Tuhanku, peganglah tanganku. Tak gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus, Kau Tuhanku, peganglah tanganku. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tinggalkanlah kesedihan, Yesuslah penghiburmu. Suka duka dan derita menguatkan imanmu. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Pada Tuhan, tak kecewa padanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pada Minggu tanggal 26 April 2020, nats khotbah tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian sabda Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah.
Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, para pendengar khotbah pada ibadah Minggu Misericordias Domini, saya Pendeta Haposan Sianturi sebagai pendeta fungsional melayani di kantor HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, menyampaikan kepada umat Kristen yang sedang beribadah di rumah masing-masing, Shalom bagi kita dan salam sehat. Topik ibadah yang ditetapkan Opus Porus di Almanak HKBP tentang kesetiaan Allah. Saudara-saudaraku, bila saya mengajukan pertanyaan kepada kita, benarkah Allah masih setia bagi umatnya dan bagi dunia? Bila benar dia setia, kenapa bisa terjadi virus corona COVID-19 yang mengglobal di seantero dunia, termasuk Indonesia, sedang diuji dalam kondisi yang mencekam ini? Lalu di manakah janji Allah itu? Bahwa Allah tetap setia menyertai umatnya sepanjang zaman. Pertanyaan ini wajar saja kita lontarkan sepanjang wabah COVID-19 mengancam kehidupan kita. Kita sedang mempertanyakan kesetiaan Allah yang seyogianya menjamin kehidupan kita, melawan segala wabah yang menyakiti dunia dan manusia. Memang Tuhan bisa memakai para dokter atau tim medis menolong mereka yang sudah terjangkit penyakit tersebut. Ada banyak cara Tuhan hadir menolong dan menyelamatkan dalam situasi apapun. Kita sering hanya sepihak menuntut kesetiaan Allah yang dapat menolong kita. Namun sebelum kita jauh bertanya dan menuntut kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, mari mengoreksi dirimu tentang kesetiaan yang kamu imani. Apakah kita sudah sadar dan sudah benar setia kepadanya dalam mengikuti jalan Tuhan dan beriman kepadanya? Sudahkah saudara setia kepada Allahmu, baik dalam kondisi apapun, termasuk bila diperhadapkan dengan wabah pandemik COVID-19 ini? Jawabannya boleh ya, tetapi boleh tidak. Tergantung saudara meresponinya. Apa yang dialami saudara sendiri dalam kehidupanmu. Tetapi realitanya ada banyak
orang setia kepadanya, setia mengikutinya. Dia setia ketika ada perlunya. Dia setia karena ada yang diharapkan. Apakah ini gambaran kesetiaan yang benar? Tunggu dulu. Apalagi bila tidak terpenuhi kebutuhan keinginannya, mulailah mengingkari kesetiaannya. Mulailah dia molor, mulailah dia bersungut-sungut, mulailah dia mengomel, mulailah dia panik. Mungkin sampai menghakimi, sampai mencurigai, meniadakan kesetiaan Allah. Kembali lagi mempertanyakan, di mana bukti kesetiaan Allah atas realitas hidup yang kita hadapi dalam posisi sekarang? Timbullah mulai keraguan-raguan tentang di mana keberadaan kesetiaan Allah yang selalu menolong kehidupanmu. Seperti yang sudah dijanjikannya, seolah-olah hendak mempertentangkan kesetiaan Allah versus kesetiaan manusia. Siapa yang lebih setia di sepanjang hidupmu? Padahal sebenarnya kalau kita meyakini bahwa manusia itulah yang cepat meninggalkan Tuhan, mengingkari kesetiaannya, bahkan memberontak dan meninggalkan Tuhannya, malah tidak konsisten berjalan mengikuti perintahnya. Namun saat penghukuman Allah yang datang, maka kita mulai mengatakan Allah tidak setia. Padahal sebenarnya Allah tetap setia. Hanya kesetiaannya diwujudkan dalam penghukuman agar manusia dapat belajar menjadi pribadi yang setia kepadanya. Situasi ini pun sebenarnya bisa membentuk manusia menjadi setia. Bahwa Tuhan pasti tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Merupakan ujian yang berat yang harus kita hadapi dengan mengandalkan kuasanya dan pertolongannya. Di luarnya itu tidak ada kuasa lain. Bila dengan cermat memperhatikannya, bukti kesetiaan Tuhan bagi umatnya, di mana Paulus menyampaikan suratnya ini bagi jemaat di kota Roma, di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang tidak setia. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Melalui khotbah ini menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Dalam bahasa Batak, so haposa pehamu, ala yang guau haposa do Tuhamu. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. 2 Timotius 2:13. Maka sudah jelas respon Tuhan dalam ayat 4 dalam nats khotbah kita ini, sekali-kali tidak. Walaupun bangsa Yahudi memberontak dan tidak setia, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan menjadi umat pilihan yang setia, tunduk dan taat menjalankan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah dalam Roma pasal 3:4 tertulis dikatakan Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kata pembohong dipahami oleh orang-orang teolog bahwa keadaan manusia sungguh sangat rusak. Mereka memandang bahwa semua manusia dipandang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Sekali-kali orang-orang teolog menyimpulkan dari awal manusia sudah jatuh dalam dosa akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Maka kata pembohong dalam teks aslinya pseutes. Kata ini tidak boleh dipahami sebagai penipu seperti pengertian penipu secara umum. Kata pseustes memiliki pengertian
Antara lain, one who breaks faith, a false faithless man, a liar. Artinya orang yang merusak kesetiaan atau iman, suatu kesalahan orang yang setia, seorang penipu. Jadi pada dasarnya Pseustes berarti ketidaksetiaan. Kata pembohong bukan lagi penipu dalam pengertian umum. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia pembohong, maksudnya adalah bahwa manusia telah berkeadaan tidak setia atau telah melanggar perjanjian dengan Allah, sudah mengingkari kesetiaannya mengikuti Tuhan. Faktanya dapat kita buktikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa menyeret manusia jatuh ke dalam dosa. Disinilah Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagaimana Allah tetap setia, walaupun manusia telah memberontak kepada Allah sebagai bentuk pengingkaran perjanjian, tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan mengutus putranya Yesus Kristus. Demikian juga terhadap bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel memberontak kepada Allah, tetapi Allah masih mengakui mereka sebagai umat dan menyediakan keselamatan bagi mereka. Sudah dituliskan dalam kitab Roma 11 ayat 28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ajakan melalui khotbah Minggu Misericordias Domini ini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, di mana kesetiaan Allah sesuatu yang dibutuhkan dengan kasih setia Tuhan, yang diharapkan untuk menolong dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan dalam persoalan-persoalan lain yang timbul karena wabah ini, sekarang sudah sejauh mana kesetiaan kita bagi Tuhan? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang istimewa. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki kelebihan. Saya mengatakan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi merupakan ujian berat abad ini. Bahkan lebih 200 negara di dunia ini sedang berjuang menghadapinya. Ingat dan percayalah, entah berapa lama lagi hal ini berlangsung, kita harus bisa melewati dan memenangkan iman percaya kita, memberikan gambaran luas bahwa melalui kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian, Dia memenangkannya. Oleh karena itu, mari kita setia kepada Allah, bahwa Allah turut bekerja menjadikan kita pribadi yang kuat dan menang karena kemahakuasaannya dan pertolongannya. Yang kedua, buktikan kesetiaanmu kepadanya. Bolehlah digambarkan dalam realitas terkini, di saat kita mau menaati anjuran, imbauan dan dari pemerintah dan pimpinan gereja, seperti stay at home, berada di rumah, ya nikmati aja. Bila dikatakan cuci tangan, hand sanitizer, laksanakan. Bisa disuruh kita menyemprotkan disinfektan baik di rumah, di kantor, bahkan mau masuk ruangan, ya laksanakan aja. Bila disuruh kita pakai masker, laksanakan. Bila disuruh kita PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya turuti aja. Itu bukti kesetiaan kepada Tuhan dan menghargai dan menghormati ajakan pemerintah kita dari himbauan kesehatan demi kesehatan masyarakat Indonesia. Jauhkan daripadamu melanggar, memberontak atau perbuatan jahat lainnya, seperti mencuri, merampok dan tindakan lainnya yang berlawanan dengan hukum, agar jangan terjadi lagi persoalan yang baru.
Yang ketiga, buah dari kesetiaan kita kepada Tuhan dapat diwujudkan dalam tindakan hal-hal praktis. Kita harus menguatkan, jangan saling menghujat. Kita saling menolong dan bukan saling merongrong. Kita saling mendoakan, bukan menghakimi, bahkan mencibir yang tidak kita senangi. Kita harus menghadapi musibah ini dengan mewujudkan kesetiaan di hadapan Tuhan. Bila saudara sadari itu akibat dosamu, kesalahanmu, perbuatanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segera berubahlah. Jangan lagi melakukan tindakan yang salah. Bila tindakan yang salah itu terhadap anak-anakmu, orang tuamu, tetanggamu, para pelayan, para pemerintah dan siapa di sekitarmu, bahkan agama lain, harus saling menghargai umat beragama. Tidak ada waktunya lagi saling menghujat, bahkan melarang mereka beribadah di rumah masing-masing. Pemerintah sudah menganjurkan masyarakat beribadah di rumah, bukan lagi di tempat ibadah masing-masing. Jalani aja, pasti ada maksud Tuhan. Kusutlah, tenanglah kita beribadah walaupun di rumah atau tempat sederhana, pasti Tuhan hadir bersamamu. Bukti dari kesetiaan pada Tuhan, kita harus patuh menuruti perintahnya. Perbanyak waktumu beribadah di rumah bersama keluarga. Berapa lama lagi pun wabah ini berlangsung, percayalah bahwa COVID-19 ini segera berakhir. Bila kamu sudah menyadari ini akibat dari dosamu, akibat ulah manusia, segera datang ke hadapan Tuhan bersembah sujud agar dosamu diampuni dan disurahkan keselamatan bagimu, dianugerahkan kehidupan. Itulah harapan baru yang kita nantikan daripadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersekutu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal hanya dalam Kristus Yesus, Engkau adalah Allah yang setia dan melindungi kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu memohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin menyadari perbuatan-perbuatan kami selama ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bila kami sebagai anak tidak patuh terhadap ajaran orang tua, ampunilah kami. Bila kami sebagai orang tua tidak memberi yang terbaik bagi putra-putri kami, ampunilah kami. Bila kami sebagai pelayan belum sesungguhnya melayani umat-Mu, ampunilah kami. Bila kami sebagai pejabat pemerintah belum sepenuhnya tanggung jawab kami, ampunilah kami. Berilah kami kekuatan dari-Mu agar segera mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak setia kepada perintah-Mu. Orang tua yang setia membesarkan putra-putrinya, menjadi pejabat pemerintah yang setia menjalankan tugas pemerintahannya dengan baik dan benar. Secara khusus dalam situasi yang mencekam karena dampak COVID-19 ini, membuat masyarakat waspada dan sangat terikat dengan anjuran pemerintah. Berkatilah agar terpenuhi kebutuhan kami. Berkatilah mereka yang sedang sakit. Berkatilah seluruh tenaga medis yang ikut serta dalam penanganan dampak COVID-19 dimanapun mereka berada, dan peliharalah seluruh keluarga mereka sehingga korban COVID-19 dapat terobati. Berkatilah semua agama-agama senantiasa membawa kesejukan terhadap umat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah puasa. Biarlah ibadah puasa mereka sebagai bukti kepatuhan dan kesetiaan mereka kepadamu. Ajarilah kami Tuhan, agar umat-Mu menjadi saluran berkat sesuai berkat yang kami terima masing-masing. Dengarlah doa permohonan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi. Namun
Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih karunia, padamu-lah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu juga. Mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparat yang pemerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Berkati juga segala yang kami kerjakan dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana hama. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang Maha Setia, sobat agung terdekat, jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.